Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Harapan dan doa saya Bapak Ibu semuanya sahabat Galilea dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Di hari ini Jumat 29 Desember 2023. Tinggal 2 hari ke depan kita jalani 2023 dan kita akan bersiap memasuki tahun yang baru 2024. Kalau kita bisa melewati tahun ini sampai pada hari ini, tentu semua karena anugerah Tuhan. Tentu tahun ini diwarnai dengan berbagai macam episode kehidupan, ya kan? Tantangan, kesulitan, tapi juga ada keberhasilan, ada sukacita. Tapi satu hal bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita beraktivitas. Apakah saudara berada di tempat liburan ya? Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas di libur tahun di akhir tahun ini, mari saudara kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh ada di hari ini Jumat 29 Desember 2023. Tinggal 2 hari lagi kami berada di 2023 dan kami akan melangkah di 2024 yang walaupun masih misteri, tapi kami percaya kalau Tuhan beserta dengan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Maka 2024 adalah tahun kemenangan, tahun pemulihan, tahun berkat yang berkelimpahan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu di hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Matius pasal pertama pada ayat 18 ya sampai dengan 25. Kita lihat di sana ini masih bicara tentang kelahiran Yesus ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, di ayat 21 menarik, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setiap hari Bapak Ibu, ada ribuan bayi yang lahir ke dalam dunia ini. Betul? 2023 tahun yang lampau, bayi Yesus juga dilahirkan ke dalam dunia. Lalu, adakah perbedaan antara ribuan bayi yang lahir itu dengan bayi Yesus? Satu perbedaan yang jelas adalah bayi-bayi itu adalah hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan bayi Yesus adalah dari Roh Kudus. Ini perbedaan yang mendasar. Kebenaran ini berulang kali ditekankan dalam ayat 18. Perhatikan. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius pasal 1 ayat 18 yang kita baca tadi. Kemudian di ayat 24 dan 25 ditegaskan lagi, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, mengapa bayi Yesus harus berasal dari Roh Kudus? Ini pertanyaan penting. Jawabannya adalah, jika bayi Yesus merupakan hasil dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, maka bayi Yesus itu akan mewarisi dosa asal. Jika bayi Yesus mewarisi dosa asal, ia tidak dapat memenuhi syarat untuk melaksanakan beberapa misi yang sangat penting bagi umat manusia. Misi itu adalah, pertama, Kristus lahir untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Di ayat 21 tadi kita baca di Matius pasal 1, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa itu dosa? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang mengartikan dosa hanya sebatas sebagai perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri, berzina, berjudi, berdusta, dan sebagainya. Akan tetapi Alkitab mengartikan dosa lebih mendasar. Mari kita lihat dalam Roma pasal 7 ayat 15, beberapa ayat sampai ayat 20. Rasul Paulus menggambarkan dosa sebagai berikut. Ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 16, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik.
Ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menurut Rasul Paulus, dosa bukan hanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, tapi suatu keberadaan, suatu kekuatan yang bercokol dalam hati manusia. Dosa adalah suatu kekuatan yang mengendalikan manusia untuk melakukan hal-hal buruk. Bila mana seseorang hidup dalam lingkungan yang buruk, berteman dengan orang-orang yang buruk, maka dipastikan semakin kuatlah kekuatan yang merusak orang itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah Kristus menyelamatkan kita dari dosa? Saudara-saudara, setelah ia lahir, ia akan bertambah besar. Maka waktu ia berumur 33 tahun, ia ditangkap dan disalibkan. Mungkin saudara bertanya, mengapa dia disalibkan? Apakah ia melakukan sesuatu kesalahan yang serius? 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu yang pertama, ya. Jadi hal pertama, ya, yang penting pertama yang Yesus lakukan, ya, misi yang sangat penting adalah Kristus lahir untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Yang kedua, saudara, Yesus lahir untuk memberikan kita hidup yang baru. Amin. Yesus lahir untuk memberikan bagi saudara dan saya hidup yang baru. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan, Kristus datang untuk memberikan kelimpahan hidup dalam pengertian kepuasan hidup rohani. Tuhan Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, iya kan, yang mempunyai 5 suami. Kalau saudara baca di Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14 dikatakan begini, jika engkau minum dari air sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian pula dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Di sana Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepada-Aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Bapak Ibu, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian yang tertulis di Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Yesus datang menjadi jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Bersama Yesus tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Kehadirannya mengangkat ketakutan dan memberi kabar kesukaan, bukan kesusahan, bukan kabar masalah. Melalui ayat-ayat yang kita baca, jelas bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang baru. Dan hidup baru ini akan memancar dalam diri orang itu, sehingga ia merasakan hidupnya berarti dan bertujuan. Yang ketiga, misi Yesus, dia lahir untuk menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dia lahir untuk menyertai kita selama-lamanya. Malaikat itu berkata kepada Maria tentunya, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia telah menjadi juru selamat kita, Bapak Ibu. Sebagai juru selamat, kita bukan hanya terlepas dari maut, tapi juga dari segala sesuatu yang coba mengikat kita. Karena Dia Immanuel, Allah Ma'ana, Allah menyertai saya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Jumat 29 Desember 2023. Terpujilah Engkau yang masih berikan kesempatan bagi kami untuk hidup, dan tentu ada komitmen yang akan dibaharui menjelang mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru nanti. Tolong kami semua, kami tidak khawatir, kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami dan akan memberikan pertolongan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam ketika Yesus dilahirkan, para malaikat dan bala tentara surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Betapa sederhananya kedua kalimat pujian tersebut, namun di dalamnya terkandung dua pemberitaan penting, yakni kemuliaan dan damai sejahtera. Berita pertama berkenaan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi, dan berita kedua berkenaan dengan yang berada di bumi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi ada damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera saling berkaitan erat, tetapi urutannya terlebih dahulu harus ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Barulah
kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jika kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan di surga, barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah di bumi. Saya bersama istri dan keluarga besar Galilea Network mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada